Semua berawal dari sebuah mimpi. Mimpi yang tumbuh dari rasa ingin tahu, dari tekad untuk menjadi lebih baik, dan dari keyakinan bahwa masa depan bisa kita ciptakan sendiri. Mimpi itu tak datang tiba-tiba. Ia dirawat dengan belajar, dibentuk oleh pengalaman, dan dikuatkan oleh tempat yang tepat untuk tumbuh. Di Universitas Maijen Sungkono, kami percaya bahwa setiap mimpi itu layak untuk diperjuangkan. Kami hadir untuk membimbing langkah di tengah dunia yang tak pernah berhenti berubah. Berdiri sejak 1981, Universitas Maijen Sungkono atau Unimas merupakan salah satu perguruan tinggi tertua dan terpercaya di Mojokerto. Selama lebih dari 4 dekade, Unimas terus tumbuh dan berkembang menjadi kampus yang relevan dengan zaman tanpa meninggalkan akar nilai-nilai perjuangan, integritas, dan pengabdian kepada masyarakat. Di sini, mahasiswa tak sekedar belajar untuk tahu, mereka tumbuh untuk menjadi manusia yang berpikir jernih, berjiwa tangguh, dan berkarakter. Ilmu menjadi jalan, karakter jadi pijakan, dan perubahan dunia tak lagi ditakuti, melainkan untuk dihadapi. Dunia terus berubah, teknologi berkembang cepat, dunia kerja tak lagi sama, dan tantangan masa depan tak bisa diprediksi. Untuk itu, pendidikan harus bertransformasi. Di Universitas Maijen Sungkono, kami merespons setiap perubahan dengan kurikulum adaptif yang menggabungkan ilmu, keterampilan, dan karakter, membekali mahasiswa untuk siap menghadapi dunia nyata dan menjadi pemimpin dalam perubahan. Kualitas adalah proses yang dijalani dengan tekun, dijaga dengan komitmen, dan ditumbuhkan setiap hari. Di ruang kelas, kualitas hadir dalam dialog yang membangun. Di laboratorium, dalam eksperimen yang terus dicoba dan disempurnakan. Di pelayanan, dalam komitmen untuk cepat, tepat, dan ramah. Dan dalam seluruh sistem, kualitas tumbuh dari budaya kerja yang solid, akuntabel, kreatif, transparan, dan inovatif. Kami percaya, kualitas bukanlah pencapaian sesaat, melainkan proses panjang yang dimulai dari niat, dijalankan dengan disiplin, dan dirawat dengan evaluasi yang jujur. Unimas membuktikan itu melalui akreditasi baik sekali dari Bank PT dan sertifikasi SNI ISO 21001-2018. Ini bukan sekedar pencapaian administratif, tapi bukti bahwa kami menjaga mutu tak hanya dalam kata, tapi dalam sistem, budaya kerja, dan hasil nyata. Universitas Maijen Sungkono terus membangun jejaring strategis dalam rangka memperkuat mutu pendidikan dan meningkatkan relevansi lulusan di dunia nyata. Melalui semangat kolaboratif, Unimas menjalin kerjasama dengan berbagai institusi, baik dari sektor pemerintahan maupun industri, untuk mengembangkan program magang, riset terapan, pengembangan kurikulum, serta pelatihan berbasis kebutuhan dunia kerja. Kami percaya, lulusan yang unggul lahir dari kampus yang terbuka untuk berkolaborasi. Dan Unimas berkomitmen untuk terus membuka ruang-ruang sinergi demi masa depan yang lebih produktif. Setiap mimpi butuh langkah pertama. Setiap perjalanan butuh arah yang jelas. Dan setiap masa depan butuh tempat untuk dimulai. Disinilah semuanya bermula. Di Universitas Maijen Sungkono. Langkah pasti untuk masa depan yang berarti. Unimas Sakti, solid, akurat, kreatif, transparan, inovatif. Unimas Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ganda Permana Putra, SPMSI, NIDN 0726019601. Saya mengampu mata kuliah Dasar Pelindungan Tanaman dengan kode mata kuliah PSA 225207. Saya merupakan alumni S1 Universitas Jember dengan jurusan Agroteknologi. Kemudian,
Saya merupakan alumni S2 Universitas Jember dengan jurusan Pengelolaan Sumber Daya Air Pertanian dan Lingkungan atau bisa disebut dengan Teknik Lingkungan. Saya merupakan dosen tetap prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Maijen Sungkono, Mojokerto. Saya mengajar mata kuliah Dasar Pelindungan Tanaman dengan beban SKS 3 pada semester 2. Adapun manfaat dari mata kuliah ini adalah untuk menunjang kemampuan mahasiswa dalam memahami penggunaan pestisida yang ramah lingkungan, strategi pengelolaan dan pengendalian hama secara efektif, dan perlindungan tanaman yang bertujuan agar dapat berkelanjutan. Deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah membahas konsep, prinsip, dan penerapan pelindungan tanaman dalam sistem agribisnis secara berkelanjutan. Materi meliputi identifikasi organisme pengganggu tanaman atau OPT, kemudian faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan OPT, dampak serangan terhadap produktivitas dan kualitas hasil pertanian, serta strategi pengelolaan dan pengendalian efektif, efisien, dan ramah lingkungan. Mahasiswa juga mempelajari keterkaitan pelindungan tanaman dengan faktor produksi, manajemen resiko, usaha tani, keamanan pangan, mutu hasil pertanian, dan keberlanjutan agribisnis. Melalui pembelajaran berbasis kasus dan analisis lapangan, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan, menganalisis risiko, merancang alternatif solusi perlindungan tanaman itu. Adapun capaian pembelajaran atau kemampuan yang diharapkan adalah CPL 7, memiliki kemampuan yang taat hukum, disiplin, bertanggung jawab, dalam menerapkan regulasi agribisnis, keamanan pangan, dan perlindungan lingkungan. Kemudian CPL 8, memiliki kemampuan dalam merekayasa, merancang sumber daya, faktor produksi, dan komponen perlindungan tanaman yang berperan dalam sistem produksi agribisnis. CPMK, mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis, merancang, dan menerapkan strategi pelindungan tanaman dalam sistem agribisnis melalui pendekatan pengelolaan organisme pengganggu tanaman atau OPT yang efektif, ekonomis, dan ramah lingkungan, serta mampu mengevaluasi resiko, mutu produksi, dan keberlanjutan usaha pertanian berdasarkan prinsip pengendalian hama terpadu atau PHT. Adapun materi pembelajaran, yang pertama, konsep dasar perlindungan tanaman dan lingkungan berkelanjutan. Kedua, agroekosistem dan interaksi komponen lingkungan. Ketiga, organisme pengganggu tanaman atau OPT. Keempat, faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan OPT. Kelima, identifikasi dan diagnosis OPT. Keenam, dampak OPT terhadap produksi, ekonomi, dan lingkungan. Kemudian, ketujuh, prinsip dan konsep pengendalian hama terpadu atau PHT. Kedelapan, yaitu ujian tengah semester. Kesembilan, pengendalian kultur teknis, mekanis, dan fisik. Kesepuluh, pengendalian hayati dan pemanfaatan agen hayati. Kesebelas, penggunaan pestisida dan dampaknya terhadap lingkungan. Kedua-belas, mikroplastik, residu pestisida, dan kesehatan lingkungan pertanian. 13. Pelindungan tanaman untuk keamanan pangan dan pertanian berkelanjutan. 14. Inovasi teknologi dalam perlindungan tanaman. 15. Perencanaan, evaluasi, dan manajemen risiko perlindungan tanaman dalam agribisnis berkelanjutan. 16. UAS. Sistem mata kuliah terkait teknik dan indikator. Yang pertama, kuliah dan diskusi terbuka, di mana mahasiswa saat berkuliah akan melakukan tanya jawab dengan dosen yang mata kuliah pengampu itu sendiri. Kedua, presentasi kelompok atau tugas kelompok. Ketiga, praktikum laboratorium dan lapangan agar mahasiswa itu bisa mengenali, menyentuh, dan memahami bahwa kondisi di lapangan itu bagaimana. Kondisi real, bagaimana pengendalian tanaman dan hama, kondisi real, bagaimana petani itu mengaplikasikan pestisida, dan kondisi real dari kerusakan lingkungan itu sendiri. Kemudian, keempat, tugas tulisan makalah. Kelima, review hasil penelitian atau jurnal literatur. Jadi luaran ini agar mahasiswa mengetahui dari sistem akademik, lapangan bisa berintegrasi menjadi satu.
Kemudian, salah satu contoh literatur yang saya pakai adalah buku inventarisasi serangga, kunci meningkatkan hasil pertanian, serta jurnal The Effect of Pesticide Residues on Environmental Quality in the Kromong 2 Watershed, Pacar Distrik, Mojokerto Regensi, milik saya sendiri. Sebagai luaran penelitian tersebut, saya integrasikan secara sistematis ke dalam pembelajaran melalui pendekatan research-based learning, serta menjadi dasar pelaksanaan evidence-based community service, sehingga tercipta sinergi berkelanjutan antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang menghasilkan manfaat nyata, terukur, dan berdampak luas bagi masyarakat. Adapun selanjutnya, yaitu terkait materi video pembelajaran akan saya sampaikan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Alhamdulillah. Oke, hari ini akan kita buka materi yang pertama terkait dasar pelindungan tanaman, pilar utama agribisnis ramah lingkungan berkelanjutan, di mana kode mata kuliahnya yaitu PSA 225207, dosen pengampunya nama saya sendiri, Dimas Ganda Permana Putra, SPM SI, NIDN 0726019601. Adapun silabusnya yang akan kita lakukan selama perkuliahan ini, pertama ada kontrak kuliah, kedua agroekosistem dan interaksi komponen lingkungan, ketiga OPT, keempat faktor lingkungan, kemudian yang kelima identifikasi dan diagnosis OPT, keenam dampak OPT terhadap produksi, ekonomi dan lingkungan, ketujuh prinsip dan konsep pengendalian hama terpadu, kedelapan yaitu UTS, kesembilan pengendalian kultur teknis, mekanis dan fisik, ke-10 pengendalian hayati dan pemanfaatan agen hayati, ke-11 penggunaan pestisida dan dampaknya terhadap lingkungan, 12 mikroplastik, residu pestisida dan kesehatan lingkungan pertanian, 13 perlindungan tanaman untuk keamanan pangan dan pertanian berkelanjutan, 14 inovasi teknologi dalam perlindungan tanaman, 15 perencanaan, evaluasi dan manajemen risiko perlindungan tanaman dalam agribisnis berkelanjutan, dan yang terakhir yaitu UAS. Selanjutnya, di perlindungan tanaman ini kita akan membahas yang pertama penentu daya saing, yaitu produk bebas cemaran fisik, biologi, dan kimiawi memenuhi standar pasar global atau internasional yang semakin ketat. Kemudian pengaman produksi, menjaga kuantitas, kualitas, dan kontinuitas hasil tani agar pasokan pangan tetap stabil sepanjang tahun. Yang terakhir, fondasi ekonomi, menekan biaya produksi, dan meningkatkan keuntungan usaha tani secara berkelanjutan. Jadi dalam perlindungan tanaman itu kenapa krusial? Karena tiga pokok ini untuk keberlanjutan kehidupan manusia, yaitu yang dibutuhkan memang adalah pangan. Selanjutnya, di sini ada terkait penyebab kenapa sih OPT itu bisa muncul di tanaman dan dampaknya nanti ke lingkungan itu gimana. Yang pertama, karena ada sistem monokultur. Lahan yang ditanami satu jenis tanaman secara luas menciptakan ekosistem yang rentan dan ideal bagi OPT berkembang biak. Contohnya seperti apabila kalian menanam tanaman pertama itu kan 1 tahun 3 kali musim tanam. Apabila kalian tanami padi dan padi tanpa ada perubahan seperti padi, jagung, kemudian atau tembakau, di situ akan terjadi OPT yang meledak di sana karena hanya sistem monokultur. Kemudian yang kedua, pestisida tidak tepat. Penggunaan yang tidak bijaksana memicu resistensi OPT dan resurgensi populasi hama justru meningkat setelah penyemprotan. Jadi setelah penggambaran tadi yang dibahas kemarin, itu ada jenis OPT seperti ini. Apabila OPT ini kita semprot semakin banyak, maka dia akan ada anaknya di sini. Anak ini yang bila kawin dengan indukan yang sama sudah kena semprot, di situ akan terjadi resurgensi atau kekebalan. Jadi anak yang kebal sama kebal maka melahirkan kekebalan yang lebih resisten karena penggunaan pestisida yang semakin banyak. Yang kedua, perubahan iklim, yaitu anomali cuaca dan masuknya spesies invasif dari daerah lain memperparah tekanan OPT dari daerah lain. Selanjutnya,
pengertian segitiga penyakit. Di sini ada patogen ganas, diantara jamur, bakteri, virus yang virulen, kemudian ada tanaman rentan, kemudian ada lingkungan yang mendukung, sama seperti tadi. Apabila patogen ini semakin ganas, maka dia menyebabkan wabah penyakit yang semakin banyak. Didukung dengan lingkungan yang lembab atau suhunya itu dingin, maka bakteri atau virus ini semakin cepat untuk berkembang, seperti itu tadi. Kemudian selain OPT, gangguan organik seperti anomali iklim dan kebakaran lahan turut memperburuk kondisi dan menekan produktivitas tanaman itu sendiri. Ini penelitian yang saya lakukan sendiri, Dimas et al. Dengan teman-teman di tahun 2025. Selanjutnya, ini hasil dari data serangan hama berdasarkan scoring. Ada skala kerusakan. Yang pertama 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yang keterangannya tidak ada kerusakan. Kemudian kerusakan ini 1-25%. Kerusakan kedua 26-50%. Kerusakan ketiga 50-75%. Kerusakan yang terakhir yaitu 75%. Dari jumlah tanaman ini ada 50. Kemudian ada rumus intensitas serangan yaitu IS sigma N kali V per N kali Z kali 100%. Oke, distribusi tingkat kerusakan tanaman itu sendiri dari hasil perhitungan itu tadi didapatkan intensitas serangan sebesar 46%. Jadi intensitas serangan hama ini 46% itu kategorinya adalah berat. Karena kalau 100% itu gagal panen, sedangkan kalau 50% itu akan terjadi gagal panen hampir separuh. Sedangkan data ini menunjukkan 46%. Bagaimana serangan OPT itu sangat mempengaruhi dari hasil pertanian. Itu, seperti itu dari hasil penelitiannya. Kemudian untuk menanggulangi itu sendiri, bagaimana OPT itu dikendalikan, ada namanya paradigma baru dengan menggunakan varietas unggul yang masa kini. Jadi kalau kalian nanti itu lanjut S2, mau mengambil agroteknologi atau teknik lingkungan, di situ kan akan mengembangkan varietas unggul. Jadi menjadi solusi penting dalam pertanian modern karena memiliki produktivitas yang tinggi, lebih tahan terhadap hama penyakit, serta mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Jadi yang pertama itu kuncinya adalah berorientasi lingkungan, kemudian metode terintegrasi, dan tanggung jawab bersama. Jadi kalau kalian mengembangkan tanaman itu harus ramah lingkungan. Jadi nggak boleh tiba-tiba mengembangkan di laboratorium terus kemudian dilepaskan secara massal seperti itu. Selanjutnya terkait manajemen PHT, yaitu pengendalian hayati memanfaatkan predator alami, parasitoid, dan entomopatogen untuk menekan populasi OPT. Kemudian ada kultur teknis, pengaturan pola tanam, rotasi tanaman, dan sanitasi lahan untuk memutus siklus hidup OPT. Kemudian kimiawi, pestisida sebagai pilihan terakhir digunakan secara tepat, dosis, waktu, dan cara aplikasi. Jadi untuk namanya AE atau ambang ekonomi, itu harus memperhatikan penggunaan secara hayati terlebih dahulu atau organik. Kemudian secara kultur teknis dengan pengaturan pola tanam, rotasi tanam yang saya singgung di awal tadi, nggak boleh padi atau jagung dalam 1 tahun musim tanam. Selanjutnya, untuk menuju pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan, strategi distribusi pangan organik ke pasar global internasional. Kalian kan agribisnis di sini. Sedangkan saya rumpun ilmunya ke teknik lingkungan dan pertanian murni. Jadi di sini kalian harus paham bagaimana untuk cara mengekspor nantinya. Kan kalian ini generasi selanjutnya yang akan meneruskan pertanian, yaitu patuh regulasi. Jadi apabila kalian mengembangkan suatu hal yang berada di laboratorium, kalian itu harus meneliti secara greenhouse terlebih dahulu, baru dilepaskan secara massal. Nggak boleh dari laboratorium langsung ke massal. Jadi ada step by stepnya, dan itu harus galur kemurnian sampai F10, nggak boleh F5 langsung dilepaskan. Kemudian, dan yang paling kuncinya yaitu SDM unggul, di mana kita semester sebelumnya pernah praktikum terkait bagaimana penggunaan atau mengenal bagaimana kalian bisa cinta ke pertanian ini sendiri dengan embedding, atau kita melakukan praktikum embedding itu sendiri. Kemudian ini penelitian yang saya lakukan sendiri yang lolos Sinta 2 dengan judul The Effect of Pesticide Residues on Environmental Quality in the Krom Watershed Padat District, Mojokerto,
regensi, di mana di sini ada akumulasi dari residu pestisida yang saya teliti di Pacet. Itu di sana ternyata ditemukan banyak residu pestisida yang organifosfat, yaitu berada di airnya, kemudian yang ada di tanahnya juga. Jadi tanah hulu ini secara singkat itu sudah tercemar banyak pestisida, sedangkan hulunya aja sudah rusak, bagaimana yang bagian hilir gitu loh. Jadi untuk keberlanjutannya sudah sangat miris. Makanya jurnal saya ini juga lolos di FAO atau penelitian yang sudah diakui secara dunia. Karena apa? Untuk mengetahui residu pestisida ini sendiri harus menggunakan alat laboratorium yang lebih canggih. Itu saya lakukan di laboratorium Jombang. Kemudian kenapa sih dosen itu harus melakukan penelitian? Yaitu tadi, saat menerangkan materi seperti ini, jadi hasil dari penelitian dosen itu sendiri. Bukan boleh mengambil dari beberapa literasi, literatur untuk menguatkan, tapi alangkah lebih baiknya apabila dosen itu punya inovasi dan dia selalu ingin mencari ilmu baru, ilmunya itu disalurkan kepada kalian. Kemudian yang selanjutnya terkait sumber daya manusia, ini kunci yang paling penting. Di sini ada pelatihan petani muda dalam keberlanjutan pertanian. Di sini ada contoh mahasiswa sendiri di kelas ini yang berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan. Dia mengajari petani ini bagaimana mengendalikan gulma, kemudian mewawancarai juga terkait bagaimana olah tanah yang benar, kemudian keterampilan agar petani-petani ini dalam gabungan kelompok tani atau gapok tani itu sendiri bisa selalu berinovasi. Selanjutnya, kesimpulan, jadi keberlanjutan pertanian dicapai melalui penerapan berbagai strategi yang saling mendukung, mulai dari penggunaan varietas unggul, kemudian analisis tanah yang terpadu, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia itu sendiri. Selanjutnya, daftar pustaka ini merupakan penelitian saya sendiri yang saya kutip, terus saya jelaskan kepada kalian. Yang pertama itu ada sosialisasi penggunaan pestisida ramah lingkungan di Das Kromong Pacet, ini jurnal pengabdian masyarakat saya. Yang kedua ini inventaris serangga sistem pheromone trap dan yellow trap terhadap budidaya tanaman. Nanti semester depan saya ajari untuk bagaimana inventaris serangga itu untuk feromonnya itu gimana, saya ajari semua. Kemudian yang terakhir, the effect of pesticide residues on environmental quality in the Kromong watershed, Pacet District, Mojokerto Regency. Terima kasih atas antusiasnya. Saya buka 1-2 pertanyaan. Apabila ada hal yang kurang mengerti, silakan dipertanyakan. Izin bertanya, Pak. Perkenalkan saya Andrian Chandra, biasa dipanggil Chandra. Pak, izin bertanya terkait cara pengendalian OPT pada tanaman itu seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan yang tadi, itu menurut saya masih kurang jelas. Oke. Baik, kenalkan nama saya Alivia Boybatulima. Di sini saya akan tanya bagaimana faktor yang mempengaruhi tentang OPT. Pertanyaan kedua terlebih dahulu ya, saya jawab dari Mbak Alivia terkait faktor penyebab OPT ya tadi ya. Jadi penyebab OPT itu ada 3, di mana dia itu membuat nyaman, ada sistem monokultur, pestisida tidak tepat, dan perubahan iklim. Dari ketiga ini, biasanya yang paling dihadapi oleh petani, yaitu terkait pestisida yang tidak tepat. Karena apa? Sekarang apabila petani itu menaikkan dosisnya yang awalnya 500 ml per setengah hektar atau 1 liter per hektar, sekarang itu bisa sampai 3 liter. Nah, kalau dosis itu semakin ditinggikan, maka hama itu akan semakin kuat atau resisten. Bahkan ada di daerah Jember atau di daerah sekitaran Banyuwangi, saking dia kuatnya itu wereng di padi itu sampai disemprot pakai oli. Jadi oli yang sudah hitam itu disemprotkan kepada padi. Ya karena apa? Ya karena dosis yang dilakukan selama ini oleh petani lokal itu sudah resisten hama werengnya itu sendiri. Gimana? Oke, itu saja. Untuk pertanyaan kedua tadi, gimana Mas? Bagaimana cara menangani tanaman yang sudah resisten? Jadi pertanyaan kedua tentang intinya bagaimana menanggulangi tanaman yang sudah terkena
OPT yang sudah resisten. Secara nggak langsung, kita sebagai petani harus kembali ke alam atau kembali ke awal, yaitu sebelum kita tanam, kita harus mengendalikan hayati secara alami, yaitu dengan perlakuan entah itu pakai trichoderma, pakai Beveria bassiana, sambil memperhatikan terkait kultur teknisnya juga, pengaturan pola tanam, rotasi tanaman, dan sanitasi lahan. Jadi sebelum melakukan penyemprotan pestisida kimiawi, kita harus melakukan dua ini, agar tidak terjadi resurgensi itu tadi, agar lingkungan juga lebih aman dan lebih meningkatkan sumber daya manusia itu sendiri. Itu saja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Demikian perkuliahan yang saya lakukan. Semoga bermanfaat kepada kalian. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.